Oke, ini pertemuan pertama untuk fisika kelas 10 ya. Jadi bab 1 adalah pengukuran atau istilahnya besaran dan satuan. Jadi di bab pengukuran kita juga akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Nah, berbicara tentang besaran dan satuan, ada namanya besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran itu ya dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Jadi sebenarnya besaran dalam fisika itu berarti sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai ya, dan satuan. Jadi misalnya contohnya sebuah meja. Nah, kita bisa ukur dengan penggaris kan, panjangnya 6 sentimeter. Nah, berarti kan ada nilai besarannya yaitu 6 dan satuannya sentimeter. Jadi panjang berarti termasuk dalam besaran, seperti itu ya. Nah, sedangkan satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke. Jadi misalnya ini ya, mmm, 6 sentimeter misalnya dan 6 meter. Nah, itu beda satuan di sentimeter dan meter itu bisa digunakan sebagai pembanding. Jadi yang 6 meter itu tentu saja 100 kali lipat daripada 6 sentimeter. Karena kita tahu 1 meter itu adalah 100 sentimeter. Oke, kembali ke tadi, besaran yang dibedakan menjadi besaran pokok dan turunan ini ya. Oke, juga besaran itu juga bisa dibedakan menjadi besaran skalar dan besaran vektor ya jika kita membahas tentang, eee, arahnya. Jadi kalau besaran skalar itu tidak memperhatikan arah, ya arah itu tidak berpengaruh terhadap besaran itu, sedangkan vektor itu ada pengaruh terhadap arahnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita ke besaran pokok. Besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain, itulah besaran pokok, ya. Sedangkan nanti besaran turunan itu asalnya dari besaran pokok ya. Jadi di sini dikatakan besaran pokok bersifat bebas, tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Jadi besaran pokok itu apa saja? Nah, ini kita lihat. Ada besaran-besaran ya, panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, dan sudut ruang. Nah, ini semua adalah besaran pokok yang ada di eee, di fisika ya. Dan serta satuan internasionalnya atau SI. Nah, jadi seperti panjang, ya, lambangnya L ya, kita sudah sama-sama tahu lah harusnya ya, berasal dari length, artinya panjang disingkat L. Nah, satuan internasionalnya itu meter ya. Jadi sebenarnya satuan panjang kan banyak ya, sentimeter, desimeter, kilometer. Jadi yang standar internasional itu meter. Ya, untuk massa kilogram ya. Pokoknya untuk setiap besaran pokok itu sebenarnya satuannya pasti bisa banyak ya, tapi yang standar internasional ya, yang di sini. Nah, seperti suhu juga. Nah, di Indonesia sih pakainya Celcius. Tapi ternyata kita lihat di tabel, ternyata dia eee, Kelvin ya, atau internasionalnya. Ya, oke seperti itu. Sekarang kita ke besaran turunan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, turunan itu, besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya apa? Nih, ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan usaha. Tapi ini tidak semua ya, ini hanya beberapa contoh dari semua besaran turunan yang ada. Besaran turunan itu banyak. Kenapa banyak? Karena dari besaran pokok itu bisa, ya kombinasi ya, menghasilkan banyak besaran-besaran lain. Nah, contoh luas. Luas itu sebenarnya kombinasi dari 2 besaran panjang. Jadi besaran panjang itu tadi meter, dikali dengan besaran panjang lagi meter jadinya meter kuadrat satuannya. Nah, kalau lambang saya tidak usah bahas ya karena itu pasti sudah tahu A, singkatan dari area. Kemudian kecepatan itu gabungan dari 2 besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Tadi ada waktu ya.
nomor 3. Jadi besaran panjang dibagi besaran waktu, meter per sekon makanya. Jadi S pangkat pangkat negatif 1 artinya, kalau pangkat negatif artinya dia sebenarnya per ya, dia di posisinya di bawah. Jadi M kemudian S pangkat negatif 1 berarti sama dengan M per S. Percepatan juga gabungan dari besaran panjang dan 2 besaran waktu, S pangkat negatif 2. Berarti M per S kuadrat. Ya, gaya juga gabungan dari 3 ya, eee yaitu besaran panjang, dan waktu tadi juga ditambah kilogram. Besaran apa? Berat atau massa, lebih tepatnya massa ya bukan berat. Oke, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di bawah kita bisa lihat ada soal kompetensi tahap 1. Nah, apakah perbedaan besaran pokok dan besaran turunan? Jelaskan. Nah, itu tadi ada ya di teorinya ya. Nah, itu kan besaran pokok dan turunan sering Anda temui di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa lihat ke dalam tabel kembali tadi, kita pikirkan, apa ini besaran yang kita sering temukan dalam sehari-hari. Kalau yang pokok gampang ya, kalau yang massa ya ya berat badan kita. Nah, jadi sebenarnya selama ini orang awam, kita-kita ini sering mengatakan, berat badan. Nah, begitu kita timbang, oh berat badan kita 60 kilogram. Nah, itu sebenarnya sudah salah. Jadi yang benar itu adalah massa badan. Jadi kalau kamu timbang dan misalnya timbangannya menunjukkan 60 kilogram, sebenarnya itu massa badan. Kalau berat badan kamu bukan 60 kilogram, berat badannya 600. Yaitu dikali dengan gravitasi bumi yang dianggap 10 ya, tapi lebih akuratnya 9,8. 9,81 bahkan. Nah, tapi kalau dibilangkan 10 berarti berat badan itu 600 dan satuannya sudah bukan kilogram tapi newton. Ya itu selama ini pemakaian istilah yang salah yang dipakai sehari-hari oleh kita ya. Nah, kemudian nomor 3 sebutkan satuan tidak baku yang masih digunakan di sekitarmu. Oke. Menjelaskan asal satuan tersebut masih digunakan. Nah, ini contohnya seperti apa? Kalau kalian pernah lihat dengar istilah jengkal. Jadi kalau kadang kita mau ukur apa ya, ukur misalnya panjang meja, kan kita bisa pakai ini, tangan kita. Dari kelingking sampai jari jempol itu jangkauannya berapa, itu kan namanya 1 jengkal. Nah, kenapa dikatakan tidak baku? Baku itu standar. Tidak baku artinya tidak standar. Ya karena setiap, orang jarinya kan beda-beda panjangnya. Nah, kalau jari saya yang pendek-pendek, dibandingkan dengan orang lain yang jarinya panjang-panjang ya, kalau satu meja itu kalau saya perlu 5 jengkal, mungkin orang itu cuma 3 jengkal atau 4 jengkal, seperti itu ya. Dan kemudian nomor 4, 3 sistem SI dari besaran pokok yang sering ada jumpai ya. Boleh dilihat di tabel juga. Kita langsung ke, eee, next yaitu dimensi, ya. Jadi besaran pokok tadi kan ada satuan-satuannya. Nah, setiap satuan itu, kita dilihat di tabel ini, ada dimensinya masing-masing. Jadi perhatikan yang nomor 1 dulu, panjang. Satuannya meter, dimensinya apa? L, yaitu length. Kilogram satuannya massa satuannya kilogram, mass, makanya lambang dimensinya M. Waktu satuannya second, dimensinya time, singkat T. Ya, dan begitu seterusnya. Yang paling umum itu ya yang ini, yang LMT, length, mass, time, nomor 1 sampai 3 ya. Oke. Iya. Oke, jadi kita bisa mencari ya dimensi dari besaran turunan juga. Nah, kembali lagi tadi saya bilang besaran turunan itu sangat banyak. Kalau mau dibuat tabelnya itu wah, sangat panjang. Jadi cukup yang dikasih itu adalah tabel dari besaran pokok yaitu yang 9 ini ya. Di mana 7-nya memiliki dimensi ya. Kita bisa mencari dimensi-dimensi dari besaran turunan. Langsung ke contoh. Nah, kalau luas itu kan tadi panjang kali lebar atau panjang kali panjang sebenarnya. Pokoknya lebar itu kan juga menyatakan panjang ya.
yaitu tadi satuannya meter kuadrat karena meter kali meter. Ya berarti length kali length. Ya ini tadi meter itu dimensinya length. L kali L, ya L kuadrat. Seperti itu saja sih sebenarnya. Jadi menentukan dimensi dari besaran turunan, cukup kita mengganti satuannya dengan versi dimensinya ya. Satuan meter versi dimensinya L, satuan kilogram versi dimensinya M, satuan eh, second ya, versi dimensinya time. Jadi kalau misalnya kecepatan nih yang nomor C. Nah, perpindahan bagi waktu kan meter per second ya tadi ya, M per S ya, meter per second. Nah, meternya diganti jadi L per second. Secondnya diganti jadi time. Nah, kemudian ditulis menjadi L T pangkat negatif 1. Nah, perhatikan di dimensi kita tidak mengenal bentuk yang per ya. Kalau dengan satuan meter per second ya memang udah umum meter per second. Kalau dimensi yang per ini yang di bawah ini harus diubah jadi pangkat negatif. Oke ya. Oke. Jadi nah, kalau untuk percepatan nih kan kecepatan bagi waktu rumusnya. Jadi sebenarnya kita bisa menentukan dimensi dari besaran turunan pun sebenarnya kita harus tahu rumusnya. Nah, tapi ini nggak masalah. Zaman sekarang gampang, apa-apa bisa cari di internet. Misalnya ditanya dimensi dari percepatan seperti yang nomor D. Ini kalau kita nggak tahu, kita Google dulu. Rumus percepatan apa? Oh, ternyata kecepatan bagi waktu. Ya udah kita udah tahu kecepatan tuh dimensinya L T pangkat negatif 1 dari yang atas nih. Oke. Waktu itu T. Nah, T di bawah tadi saya bilang nggak boleh ada per T kalau untuk dimensi. T-nya diubah jadi negatif 1. Berarti sekarang ada 2 yang T pangkat negatif 1-nya. Benar ya? Makanya jadi T pangkat negatif 2. Gitu. Ini juga ada untuk gaya dan usaha. Ya. Sekali lagi rumusnya bisa dicari. Yang usahanya nampaknya agak panjang ya. Gaya kali perpindahan. Gaya ternyata M ini dicari duluan di eh, yang di nomor E ternyata MLT pangkat negatif 2. Kemudian gaya kali perpindahan. Perpindahan ya panjang juga. Berarti gayanya MLT pangkat negatif 2 ya kali L aja ya kan. Jadi L pangkat 2. Sekarang kita ke analisis dimensional. Apa ini? Jadi misalnya ya sebenarnya kita lakukan tadi ya di yang ini nomor ini F ini ya. Jadi kita menganalisis dimensi dari besaran. Nah, dan hal ini besaran turunan. Jadi nah ini ada besaran turunan namanya ya F. Oke. Nah, dikatakan G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik itu adalah F, force. Force itu gaya ya. Bisa gaya dorong, bisa gaya tarik gitu ya. Jadi lambangnya F, kita harusnya udah pernah belajar di kelas 9 ya. Ketika kita belajar itu yang gaya apa? Gaya gravitasi. Antara dua planet, masih ingat? Nah, kalau nggak ingat boleh buka kembali bukunya halaman 9, kelas 9 fisika atau cari di internet. Jadi gaya gravitasi itu waktu itu adalah ya memang G besar yaitu tetapan gravitasi. Kemudian kali M1 kali M2 itu adalah massa masing-masing planet, dua planet per R kuadrat. R ini radius, artinya jarak dari dua planet itu. Ya, ini sekitar ingat kembali ya rumus di kita kelas 9. Nah, jadi tentukan dimensi dan satuan dari G. Sebenarnya kita bisa Google ya, langsung dapat. Tapi ini kita mencoba namanya analisis. Artinya kita menghitung sendiri. Nah, caranya gimana? Oke. Kita cukup dari rumusnya ini, kita lihat di solusinya langsung ya. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, kita pindah dulu supaya jadi G sama dengan. Artinya M1 M2 per R kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri jadi R kuadrat per M1 M2. Jadi memindahkan pecahan ke sisi yang lain itu sama dengan menjadi kebalikannya ya, itu semua harus sudah tahu ya. Nah, jadinya FR kuadrat per M1 M2. Nah, maka
Kita tinggal lihat F itu apa? Oh gaya, R jarak, M1 M2 massa dan massa. Nah, tadi kita sudah ada di atas ya, menghitung dimensi dari gaya apa? Jarak apa? Jarak tidak perlu dihitung memang L, massa itu M. Nah, gaya tadi yang M, L, T pangkat negatif 2 kan? Jadi lihat, nah tinggal diganti saja semua, kemudian dihitung. Nah itu L, ini ada L sama L pangkat 2, jadilah L pangkat 3 bergabung. Di sini ada T pangkat negatif 2, nih jadilah T pangkat negatif 2. Nah M di atas ada 1, di bawah ada 2. Yang di atas 1 dengan di bawah ini 1 boleh saling bunuh, dicoret, maka tinggallah 1 M di bawah. Jadi deh, nah, ingat nggak boleh ada per di dimensi, jadi M-nya yang di bawah diganti jadi M pangkat negatif 1. Jadilah M pangkat negatif 1, L pangkat 3, T pangkat negatif 2. Jadi G itu, nah terakhirnya kan dapat G sama dengan ujung-ujungnya adalah nih. Inilah dimensinya. Ya. Oke. Nah, dia ada pertanyaan B. Satuan G apa? Nah, tadi kita sudah ada di atas melihat, nah ini di tabel. Satuan meter tadi dimensinya L. Nah, ini tinggal kita balik. Kalau dimensi L satuannya apa ya? Meter. Dimensi M satuannya apa? Ya kilogram. Ya udah kita balik. Mana? Di bawah tadi ya M pangkat negatif 1. Nanti kan berarti ada per kilogram. Mana? Oh, kilogram pangkat negatif 1. Ya, tinggal diubah satu-satu aja. Jadi M pangkat negatif 1 jadi kilogram pangkat negatif 1, L pangkat 3, meter pangkat 3, T pangkat negatif 2, S pangkat 2. Oke. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Nah, ini contohnya gimana? Jadi kadang ada besaran yang satuannya itu sama loh. Nah, ada, yaitu apa? Contohnya besaran usaha dan besaran energi kinetik. Nah, mungkin ini kalian belum begitu belajar, mungkin di SMA 2 nanti ya. Jadi ini saya kasih info saja, usaha dan energi kinetik itu lambangnya masing-masing W dan EK adalah dua besaran berbeda yang punya satuan yang sama. Jadi dibuktikan kesetaraan, setaraannya sama ya. Nah, buktikan. Jadi kita cari di internet, usaha itu apa sih? Rupanya usaha adalah ya gaya dikali jarak. Nah, yang kalau dihitung dimensinya ya, kalau tadi kalian sudah ikuti, sudah mengerti, kalian akan sudah bisa cari sendiri, nanti coba hitung sendiri. Singkatnya dimensinya akan mendapat M L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Oke. Berarti nanti EK energi kinetik harus dapat M L pangkat 2 T pangkat negatif 2 juga ya. Kita coba cari di Google. Energi kinetik rumusnya apa sih? Oh, rupanya mv kuadrat, massa kali kecepatan kuadrat. Udah masukkan, massa kan M, kecepatan kan LT pangkat negatif 1. Nah, di kuadrat artinya L-nya jadi pangkat 2, T pangkat negatif 1 jadi T pangkat negatif 2. Loh, ternyata sama. Sorry. Ya, ternyata sama, maka terbukti bahwa dimensi mereka sama. Artinya mereka memiliki kesetaraan. Maka kita sudah menunjukkan kesetaraan. Seperti itu. Nah, ada soal kompetensinya ya, pengertian dimensi dan fungsinya. Nah, maksud sendiri tentu kalian bisa, jika sudah mengerti, kalian boleh baca ulang lagi teorinya untuk lebih mengerti. Kemudian ya besar, nomor 2 besar massa jenis. Oke, rumusnya M kali G per A, G konstanta. Tentukan dimensi dan satuannya, mirip seperti yang cara ini, menentukan G ini tadi. So ya, itu dia untuk pembahasan hari ini. Kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya.